Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uferianto. Saya seorang mahasiswa Tadris Biologi dengan NIM 2072000046 dari kelas 3C Biologi. Baik, di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Kurikulum Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalian, SSI MPD. Di sini saya akan mengambil materi tentang perkembangan kurikulum sekolah. Nah, untuk video selanjutnya mohon untuk disimak ya. Perkembangan kurikulum sekolah. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum adalah suatu usaha untuk menyampaikan asas-asas dan ciri-ciri yang penting dari suatu rencana dalam bentuk yang sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan guru di sekolah. Perkembangan kurikulum di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan dari era ke era sampai sekarang, mulai dari penerapan KTSP hingga kurikulum 2013. Perkembangan kurikulum di Indonesia ini sudah mengalami perubahan sejak periode sebelum tahun 1945 hingga kurikulum tahun 2006 yang berlaku sampai akhir tahun 2012 lalu. Baik, di sini saya akan membahas 4 pokok penting dalam perkembangan kurikulum di sekolah. Yang pertama yaitu ada konsep dan prinsip pengembangan KTSP dan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Dalam KTSP sendiri mempunyai konsep yaitu lebih ke strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Terkait dengan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, terdapat pula sejumlah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Prinsip yang pertama yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik. Prinsip yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Yang keempat, relevan dan kebutuhan kehidupan. Dalam prinsip-prinsip KTSP ini terdapat 10 prinsip, namun saya hanya membahas beberapa saja. Sementara itu, konsep dasar K13 itu sendiri yaitu berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan. K13 ini disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Pada kurikulum 2013, kompetensi lulusan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Terkait dengan pengembangan kurikulum dari 2013, terdapat pula sejumlah prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan ini bukan merupakan daftar mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Yang ketiga, model kurikulum K13 ini berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik. Yang keempat, prinsip K13 ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, ataupun pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar. Prinsip yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan beberapa perbedaan dalam kemampuan dan minat. Oke, selanjutnya yaitu tentang komponen-komponen KTSP dan kurikulum 2013. Komponen-komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP sebagai suatu sistem memiliki 4 komponen. Yang pertama, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Komponen yang kedua, struktur dan muatan KTSP. Yang ketiga, kalender pendidikan. Dan yang keempat, perkomponen silabus dan RPP.
Sementara untuk K13 ini memiliki beberapa komponen dan fungsi. Ada 4 komponen yang dimiliki oleh K13. Yang pertama, komponen tujuan, komponen isi, komponen metode, dan yang terakhir ialah komponen evaluasi. Untuk bagian selanjutnya yaitu kedudukan silabus KTSP dan kurikulum 2013. Silabus ialah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Dalam KTSP, silabus itu merupakan suatu yang sangat strategis karena merupakan suatu operasionalisasi kurikulum. Silabus ini memuat rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu. Sementara dalam kurikulum 2013, silabus ini ialah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Dan yang terakhir yaitu tentang perbandingan pelaksanaan KTSP dan kurikulum 2013 di sekolah. Pada dasarnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013 ini sama, yaitu kurikulum yang menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang dan berjalan dengan integratif. Hanya saja, dalam pelaksanaannya, KTSP ini memberikan waktu pembelajaran dalam mengembangkan kompetensi tersebut sangat kurang, sehingga ketiga kompetensi tersebut kurang bisa dimaksimalkan karena guru lebih terfokus oleh pencapaian materi yang diajarkan. Sedangkan pada kurikulum 2013 memberikan waktu cukup lama dan leluasa untuk pengembangan berbagai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu pada KTSP memberikan keleluasaan penuh kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum dengan tetap memperhatikan potensi masing-masing sekolah dan daerah sekitar. Sedangkan kurikulum 2013 ini secara tujuan dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global yang terus berkembang.